Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdoa merupakan ibadah yang paling mudah dilakukan. Karena berdoa dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Berdoa menjadi salah satu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ada waktu-waktu tertentu yang apabila doa dipanjatkan menjadi mustajab. Dengan kata lain, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja semua waktu baik untuk berdoa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan bagi waktu-waktu tersebut. Berikut ini waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama yaitu pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta, dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya padaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu saat sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Yang ketiga yaitu setelah sholat fardu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat yaitu waktu sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu waktu antara azan dan iqamah. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam yaitu saat sujud dalam sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedelapan yaitu saat minum air Zam-Zam. Waktu mustajab untuk berdoa yang jarang diketahui adalah ketika seorang muslim minum air Zam-Zam. Berdoa bisa dilakukan sebelum mulai meminumnya. Maka dari itu jangan sampai di waktu mustajab untuk berdoa ini dilewatkan begitu saja. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu tergantung pada apa yang diniatkan saat meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan yaitu ketika turun hujan. Dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan: satu, bertemunya dua pasukan; dua, menjelang sholat dilaksanakan; dan tiga, saat hujan turun. Yang ke-10 yaitu di akhir sholat sebelum salam. Imam Bukhari membawakan hadis dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi ulasan mengenai waktu mustajab untuk berdoa yang paling dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.